Kapten ini adalah seorang pecandu alkohol. Di rumahnya ada anggur mewah. Saat terbang, dia diam-diam menuangkan alkohol ke dalam jus buah untuk diminum. Tapi yang aneh adalah, dia juga bisa tidur dan menerbangkan pesawat. Tapi tidak ada yang terjadi. Sampai suatu hari, sebuah kejadian yang tak terlupakan terjadi. Ubah dia menjadi seorang pembunuh. Seorang kapten dengan pengalaman 20 tahun. Sama seperti biasanya, kapten menuangkan alkohol ke dalam botol jus jeruk. Kemudian ahli menangani botol anggur. Kemudian mengambil botol jus jeruk dan meminumnya. Setelah semuanya sudah diatur, dia berbaring lagi untuk tidur. Tindakannya ini mengejutkan kopilot, tapi kepala pramugari sangat tenang. Karena ini bukan pertama kalinya seperti itu. Tapi tidak ada yang terjadi. Tapi kaptennya tidak tahu, penerbangan ini menjadikannya seorang pembunuh. Namun saat pesawat hendak mendarat, lalu terjadilah kejadian tak terduga. Pesawat berguncang hingga membuat penumpang panik. Semua orang khawatir, namun, hanya sang kapten yang tetap tenang. Dia meminta penumpang untuk mengencangkan sabuk pengamannya. Kemudian fokus mengendalikan pesawat, namun pesawat tiba-tiba kehilangan kendali. Pesawat mulai menukik ke bawah. Kapten memerintahkan kopilot untuk menarik tuasnya. Tapi bagaimanapun juga, pesawat itu tidak bisa terbang. Kapten dengan cepat mengumumkan situasi darurat pesawat. Karena untuk mengurangi kecepatan jatuhnya pesawat, kapten mematikan bahan bakar. Tujuannya untuk mengurangi bobot pesawat. Kapten kemudian menyuruh kopilot untuk menurunkan roda pendaratan, mempersiapkan pendaratan darurat. Tapi pesawatnya langsung turun. Mendarat adalah hal yang mustahil. Tutup kotak bagasi di kompartemen penumpang dibuka. Namun guncangan tersebut menyebabkan pramugari pingsan. Saat ini, pesawat masih melakukan pendaratan darurat. Pemandangan di bawah tanah tampak jelas. Terlihat pesawat hendak menabrak kawasan pemukiman. Karena untuk keluar dari area ini, kapten membuat keputusan berani lainnya. Dia memutar kemudi sepenuhnya, menyebabkan pesawat miring secara bertahap. Cara dia melakukan sesuatu tidak sesederhana itu. Dia akan mengendalikan pesawat untuk terbang mundur. Tidak terduga, di bawah upaya ketiga orang tersebut, pertunjukan indah pun disuguhkan. Bagus sekali, pesawat tidak lagi jatuh. Tapi saya tidak bisa bahagia lebih dari 3 detik. Lalu masalah lain terjadi, karena semua bahan bakar dimatikan. Jadi tidak ada lagi bahan bakar untuk terbang. Kapten sekarang harus mengambil keputusan. Pilih untuk mendarat di lapangan terbuka. Depannya ada sebuah gereja. Dan sekelompok orang sedang mengadakan upacara di sana. Ia berharap bisa mendarat dengan sukses. Melihat pesawat hendak menabrak gereja, kapten mengubah arah pesawat. Namun sayap pesawat terkena benturan. Ya, itu saja, kapten sedang koma. Samar-samar dia melihat seseorang menyeretnya keluar dari kokpit. Banyak penumpang yang selamat. Untunglah, karena kapten mematikan bahan bakar. Itu sebabnya pesawatnya tidak meledak. Tunggu sampai kapten bangun. Dia melihat berita itu disiarkan di TV. Kata Tuan Beck dari perusahaan penerbangan. Peristiwa ini menyebabkan 6 orang meninggal dunia. Berkat keterampilan kapten. Jadi semua orang mempertahankan hidup mereka. Kalau tidak, mereka akan bertemu nenek moyang mereka. Pada saat yang sama, banyak artikel yang menghormati kapten sebagai pahlawan nasional. Lewati ini, setelah keluar dari rumah sakit, kembali ke rumah. Kapten menuangkan semua bir dan alkohol di dalam rumah. Padahal masalahnya karena kerusakan mesin. Tapi dia tidak bisa tidak menyalahkan dirinya sendiri. Kalau saja dia tidak minum, maka mungkin ini tidak akan terjadi. Ia memutuskan untuk berhenti minum dan memulai hidup baru. Tapi dia tidak menyangka hal itu. Kejadian itu belum berakhir. Hari itu pengacara memberitahunya, rumah sakit menemukan alkohol dalam darah kapten. Konsentrasi alkohol dalam darah telah melampaui batas legal. Apalagi menerbangkan pesawat. Kalau mereka bilang itu disebabkan oleh kebiasaan minumnya, kemudian dia akan kehilangan lisensi pilotnya, yang bertanggung jawab secara pidana. Kapten sangat ketakutan hingga dia berkeringat deras, sambil memandangi puing-puing pesawat dari jauh. Membuatnya berpikir, pengacara menghiburnya. Sebenarnya, dia melakukannya dengan sangat baik. Dia juga menyelamatkan nyawa banyak orang. Perusahaan penerbangan juga ingin melindunginya. Karena dulu kaptennya dihukum, perusahaan juga terlibat. Pengacara itu memberitahu kapten, sembunyikan saja, lalu salahkan produsen pesawatnya. Semuanya akan berakhir dengan lancar. Pengacara menemukan cara, itu mempermainkan laporan pengujian kapten. Ubah ke versi lain, di depan, dan mintalah kepala pramugari dan kopilot untuk berkompromi. Dan biarkan mereka membuktikan bahwa kaptennya tidak minum. Meskipun mereka tidak ingin melakukan hal ini. Tapi kapten menyelamatkan nyawa mereka. Akhirnya, mereka berdiri untuk bersaksi untuknya. Kupikir ini akan berakhir. Namun sang kapten menerima kabar buruk. Tim investigasi menemukan 2 botol wine tidak ada. Dan penerbangannya pendek jadi tidak ada layanan makan. Orang yang terpapar alkohol hanya dapat menjadi anggota kru.
Semua menoleh ke kapten. Di saat darurat, pengacara menemukan cara, dan juga alkohol dalam darah pramugari yang meninggal itu. Gunakan saja alasan itu, kapten akan dapat menghindari kecurigaan. Apalagi bisa menjadi pahlawan nasional. Ini jelas merupakan cara yang baik. Namun pengacara memperingatkan kapten, dalam waktu 10 hari sebelum sidang dilangsungkan, kapten tidak diperbolehkan menyentuh alkohol. Kapten demi kebaikannya sendiri, 9 hari tanpa minum alkohol. Jadi saya sangat patuh dan mengikuti. Tapi dia masih melebih-lebihkan dirinya sendiri. Malam sebelum sidang, entah kenapa, dia merasa ingin minum terlalu banyak. Tapi ketika dia membuka kulkas untuk melihatnya, maka itu semua adalah air tawar. Selanjutnya, dia pergi ke kamar sebelah. Setelah membuka kulkas, lihatlah. Pada akhirnya, dia tidak bisa menahan diri. Keesokan paginya, pengacara masuk ke ruangan dan tertegun. Ada botol anggur di kamar. Kaptennya tidak ditemukan. Terakhir, dia melihat kapten di kamar kecil. Melihat sidang akan segera dilangsungkan, mereka membangunkan sang kapten. Untungnya dia bangun tepat waktu. Sidang dimulai. Tim investigasi mengungkapkan kekagumannya pada sang kapten. Asalnya, mereka menemukan 10 awak kapal lainnya untuk melakukan simulasi kejadian tersebut. Tapi tidak ada yang bisa melakukannya seperti dia. Semua orang merasa dia luar biasa. Pada saat yang sama, hal itu juga dikonfirmasi. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh orang mabuk. Mereka memberi rasa hormat kepada kapten. Namun kejadian tersebut menurut mereka menyebabkan ekor pesawat patah. Kapten hanya perlu menjawab 3 pertanyaan. Maka Anda bisa lepas dari kecurigaan. Penyelidik bertanya kepadanya apakah dia sudah minum sebelum kejadian. Kapten menjawab tidak. Penyelidik bertanya kepadanya apakah dia sudah minum hari itu. Dia tetap menjawab tidak. Sampai pertanyaan terakhir. Saat ini dia tiba-tiba terdiam. Penyelidik bertanya kepadanya apakah dia berbagi 2 minuman di pesawat karena pramugari yang bernasib buruk. Dia melihat foto itu dan sudut matanya mulai perih. Dia tidak ingin membiarkan dirinya lolos. Yang menyebabkan seorang gadis dimarahi. Yang benar adalah, saat itu, pramugari lupa memakai sabuk pengaman demi menyelamatkan seorang bocah lelaki. Namun pesawat itu mengalami guncangan besar. Itu sebabnya dia meninggal. Andai saja dia duduk diam saat itu, maka dia tidak akan kehilangan nyawanya. Kapten tidak mau melawan hati nuraninya. Dia meneguk air untuk mendapatkan kembali ketenangannya. Kemudian beranikan diri untuk mengatakan yang sebenarnya. Saat ini, auditorium sedang kacau. Semua orang tidak dapat mengharapkannya. Kaptennya adalah orang yang benar. Dia akhirnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Tapi dia merasa sangat nyaman. Setidaknya saat berada di penjara, ia bisa melepaskan beban di hatinya. Film berakhir di sini. Orang-orang berpikir dalam kehidupan nyata. Hanya sedikit orang yang bertindak benar seperti itu.